Chow kira-kira bakal mengamankan apa. Berarti ini tinggal kurang satu sideline lagi sih dari teman-teman GPX Ladies. Masih ada Yuzong sebenarnya. Kalau mau coba di pick Yuzong atau Tamus kalau pengen sekalian badannya banyak ya. Tapi bakalan jadi sulit sebenarnya kalau Tamus, Uranus juga masih ada. Kira-kira bakalan mengamankan apa? Tamus, Uranus ataukah mereka bakalan pakai gauntletnya MM juga masih bisa? Satu asuransi Brody. lebih oke sih. Kalau emang mau lebih enak nanti late game-nya. Walaupun memang sebenarnya Link juga bisa sih. Semakin late game Link juga bakal semakin berbahaya, tapi dengan adanya satu asuransi bakal lebih enak harusnya ya. Oke, Parsia Gold Lane kah? Oke, Parsia Gold Lane sepertinya ya. Wah, Eudora bakal taruh di mid. Lane sih. Jauhead Eudora, klasik combo yang memang sering banget dimunculkan bahkan dari scene kompetitif lainnya juga. Itu sering banget muncul di mana instan combo yang bakal keluar dari dua hero ini. Pressure yang dibelikan, landing stage yang unggul, ini bakal dimunculkan sama GPX kali ini. Ya betul sekali, dimana dari GPX ini bakalan cukup serem ya kombo klasik yang diberikan dari Jauhead dan juga Eudora. Tapi gak akan berjalan kalau misalnya mereka rotasinya gak barengan. Kadang ekspektasi kita seperti ini realisasikan yang bertanding, dan tanpa berlama-lama langsung aja kita kepoin pertandingan pertama kita antara RQ Mika versus GPX Ladies. Let's go! Ramaikan, jangan lupa di share dan juga di like. Oke, masih di game pertama kita masih 0-0 pasti skornya. Dan ini menjadi match terakhir kita juga di hari ini. Pastinya bakal sangat seru. Pastinya bakal seru, tapi kita lihat udah ada Earl dan juga Princess Pau ya sudah saling sapa menyapa di area river. Oke, Earl penggunaan Jauhead harusnya sih bakalan galak banget ya. Kita tahu Earl pakai hero apa aja juga dia galak sih sebenarnya. Tapi dengan adanya Jauhead makin lebih galak lagi harus. Oke, tapi kalau kita lihat dari landing stats di mid lane-nya harusnya Gundul bakal lebih owning sih. Yang kita tahu Eudora ini bisa dibilang hero yang sangat kuat di landing stage-nya, dan kali ini kita lihat dari kontes Little Wanderer sudah mulai dikuasai dari teman-teman GPX. Sudah ada LA juga yang bahkan datang untuk melakukan zoning out. Yes, betul sekali. Dan Elera kali ini harus berusaha untuk hati-hati lagi karena tadi menurut gue hampir aja kepleset kejauhan. Cuman untungnya ada backup dari teman-temannya. Sementara itu Earl bakal coba nakal lagi masuk ke area purple buff milik teman-teman dari RRQ Mika. Udah terjadi invade ke arah hutan, bakalan dimundurin aja, nggak bisa berbuat banyak dari Princess Pau juga, tapi masih bisa untuk ditahan ternyata. Dan kali ini Princess Pau sudah memantau di area bus. Earl masih cukup nakal coba untuk masuk. Yogoi akan ke backup tapi di ejector di reset aja. Ternyata dari purple buffnya Earl menerima beberapa pukulan kecil dari seorang Hayabusa. Queenie kali ini dapat PR di mana harusnya linknya bakal beres duluan ya, sedangkan Queenie-nya bakalan lebih sedikit lama. Dan oke, usil banget Earl ya, ejector dan Princess Pau kali ini. Wow, kita dengan smart missile juga lumayan. Earl berasa ke arah seorang Akai ya. Yes, dan ini kali ini lumayan sih delay yang cukup lama dan akhirnya bisa melakukan setup terlebih dahulu. Kali ini ejector lagi dilempar di tempat bebas yang cukup sakit sebetulnya. Namun Fundul masih terlalu jauh jadi tidak bisa memberikan follow up damage. Sementara bottom lane bisa kita lihat di mana Ele udah setengah darah. Poking damage yang diberikan dari Esmeralda cukup sakit dari Lele Pingkan. Turtle masih di setup sama teman-teman dari GPX. Coba diganggu kali ini Falling Star Moon, tapi masih bisa di secure dan harusnya langsung mundur ya. Betul, langsung mundur. Di sini wise decision digunakan oleh teman-teman dari GPX, sudah dapetin Suar Turtle ya, seenggaknya bisa menambah keunggulan gold yang mereka miliki di early game kali ini. Dan akhirnya balik lagi mengingat Link butuh banget purple buff, dia habis dapetin Turtle langsung gerak ke arah purple buff, dia nggak mau sampai purple buffnya digangguin gitu. Setelah itu dari Queenie juga masih belum melakukan inisiasi, cuman kalau kita rotasinya udah gerak ke arah bottom lane ya. Power yang cukup oke ketika level 4, Braver Factor-nya ini benar-benar bisa ngacak-ngacak posisi dari teman-teman RRQ. Soalnya kalau bilang match up dari Esmeralda, dia nggak bisa untuk fight terlebih dahulu, dia lebih ke farming untuk dapatin item dulu, manjangin lane. Tapi berbeda dengan Lapu-Lapu, dia harus fight untuk memaksimalkan ultimate yang dimiliki. Yes, betul sekali. Dan kali ini Ele masih coba untuk bertahan. Sebenarnya susah ya ketemu sama Esmeralda, tapi balik lagi Ele juga masih cukup kuat. Setelah itu kita beralih ke arah Ichal. Gimana Ichal? Sudah bertemu dengan King Chow. Waduh, Feeder Strike coba dibuka, dibalas sama Order Billion ya, sama seorang Ichal. Ada Wings by Wings juga digunakan. Sementara itu udah ada backup dari seorang Earl. Apakah bakalan ditabrak kah atau force? Enggak, ternyata bakalan mundur aja Ichal ke arah turret. Dan juga udah ada Princess Pau yang coba untuk backup. Buang satu flicker demi keselamatan, it's okay, nggak masalah karena memang turtle juga cukup lama. Tapi di turtle kedua tidak ada flicker untuk Lunok. Sementara kita bisa lihat di mid lane, sakit sekali dan masuk kali dari Sky. Coba untuk mengejar ke arah Gyokoi dan masih bisa bertahan dengan Apsok kah? Ada Tempest of Blade dan hampir saja
Sky yang di take down, datang kali dari Queenie, terkena stun lagi, masuk dengan Polystar Moon. First blood terjadi, next target Fundul masih bisa flicker ke belakang dan ada Hurricane Dance yang sangat baik. Sama memforce lagi Queenie yang harus down, langsung ke arah belakangnya, nampaknya oleh Pikan mengincar karena cincau. Langsung ditabrak lagi, Thousand Pounder Connect, masih bisa ejector lagi, dilempar ke belakang dan masih cukup tanky kali ini datang dengan dreamnya Ijel, berhasil mendapatkan kill ke arah Al. Wow, itu tadi sayang banget ya dari seorang Linknya coba untuk memaksa masuk walaupun sebenarnya udah ada sumbangan damage yang cukup sakit dari Gundul tadi, tapi sayang banget dia masuk ke arah turret itu dibuka reload manipulationnya. Tempest Oblate juga nggak bisa menyelamatkan, ada bantuan agro turret juga sebenarnya ya. Dan ada backup yang cukup cepat ternyata dari seorang Parsian, tapi kita lihat di sini red buff bakal coba diganggu oleh seorang Ele. Aduh, tapi terkena Hurricane dan tidak ada backup dari teman-teman yang masih berhasil viral ke arah belakang. Fundul bisa coba untuk nahan, tapi ada Earl bisa melakukan satu penyelamatan ejector, melemparkan seorang Princess Pow ke arah belakang. Sky masih cukup kuat di arah depan, tapi ada Esmeralda. Hati-hati Earl, real world manipulation coba dibuka dan berhasil men-take down seorang Earl. Kali ini harus mundur dulu teman-teman dari GPX Blended, tapi ada backup dari seorang Cincau kali ini yang akan coba mukul mundur. Ele coba mencari musuhnya lagi, nggak ada ternyata. Oke, sama-sama mundur di stage dulu aja. Nggak bagus buat dimajuin karena mereka udah kehilangan satu playernya yaitu Earl. Oke, dan kill yang terjadi 3-1 sebenarnya diuntungkan dari teman-teman RRQ. Tapi kita lihat belum ada turret yang coba untuk diinisiasi, masih aman semua dari turretnya. Kita bakal lihat fight di Turtle coba untuk dilakukan kali ini Queenie yang coba nge-set up dari Turtle, namun dia harus mundur, nggak boleh terlalu greedy. Yap, betul sekali, tidak boleh terlalu greedy. Tapi kalau kita lihat rotasi dari teman-teman GPX yang udah lumayan solid, dimana mereka 3 playernya yaitu ada Ele, ada Earl dan juga Fundul yang udah berbarengan, selalu bareng nyari musuhnya ada di mana. Kali ini Earl coba untuk membuka map dengan sangat hati-hati. Sementara itu Esmeralda berhasil mendorong satu wave di arah bottom lane, memancing seorang Ele untuk turun terlebih dahulu. Dan kita lihat kali ini Turtle sudah up kembali. Hati-hati, Princess Power ternyata sudah mulai terdeteksi perjalanannya oleh seorang Fundul dan bakal coba digangguin aja hutannya. Tapi Queenie bakal coba untuk setup ke arah atas. Udah ditungguin ternyata ya sama seorang Sky. Sky juga bakal coba buka, di sana ada feeder airstrike digunakan kali ini. Akan mundur Queenie, terlalu ragu ternyata dari seorang Queenie mau coba masuk, tapi ternyata nggak jadi ya, hanya clearing wave saja. Balik lagi bakal coba untuk farming, Turtle-nya belum ada yang colek ya. Oke, Turtle nggak jadi lagi, dan kalau misalkan kita lihat dari GPX memang dia harus mengamankan purple buff dulu. Namun kali ini Lele Pikan langsung dikombo kah? Nan Purify-nya udah berhasil di bait. Namun kali ini datang teman-teman dari RRQ coba untuk melakukan poking damage lagi. Falling Star Moon keluar karena Earl namun masih cukup tanky dan masih bisa mundur. Oke, masih cukup tanky dari seorang Earl. Kali ini Turtle bakal coba dimulai oleh teman-teman dari RRQ Nika. Udah ada intipan dari seorang Earl, hati-hati bakalan di ejector kah? Enggak, ternyata masih berhasil selamat dari seorang Akai dan Turtle-nya berhasil terreset. Tapi kita lihat juga dari masing-masing jungle kalau bisa kita intip Hayabusanya lagi coba ambil purple buff dulu. Setelah itu Sky sudah siap di area Turtle, dipancing-pancing lagi aja, tapi Earl masih belum bisa mendapatkan targetnya. Dari Princess Pow juga ternyata cukup aware ya terhadap pergerakan dari seorang Earl. Sky sudah sampai ternyata di area Turtle beserta 3 player lainnya dari GPX Ladies. Nggak jadi di start kah? Oke, bakal coba dimulai. Ternyata dari Turtle udah ada 5 player dari GPX Ladies, sementara itu Lunoknya masih di area atas. Kalau di kontes sih jadi menang jumlah ke GPX, tapi kita lihat ada Esmeralda cukup berani di area depan mencari backliner dari teman-teman GPX Ladies. Sementara itu ada reload manipulation dibuka bersamaan dengan feeder airstrike. Pelaku berhasil menemukan satu player, begitu kali ini berhasil mendapatkan seorang Earl. Kali ini bakal dikejar dan bahkan Eve-nya berhasil ter-touchdown oleh seorang Link. Shadow kill dibuka, tapi di sisi lain kita lihat Lunok berhasil mendapatkan lampu-lampu. Ijal harus mengejar satu player lagi dari Fundul, hati-hati, dan dari Sky juga udah cukup low banget. Balik lagi ke lane ya, bagus banget dari Parsia. Ini terutama dari GPX sudah dapat cuan cabut, dan bisa balik lagi ke lane meskipun tadi ditukar dengan kematian seorang Earl ya. Yes, ini skill Turtle yang cukup bagus dari Queenie. Tadi dia berhasil mendapatkan Turtle-nya, tapi sayangnya dia harus menumbalkan dengan nyawanya. Tapi it's okay sih, dimana nggak ada buff Turtle untuk teman-teman. Kali ini ada Shadow Kill nampaknya karena Cincau bisa selamat. Dan ya, kali ini dengan ada buff Turtle, Queenie harusnya lebih prima lagi. Dan ini ada tambahan damage pastinya, walaupun tadi berapa? 2 atau 3 yang mati tadi di fight sebelumnya. Tapi it's okay, yang penting buff Turtle-nya bisa digunakan secara maksimal. Yap, betul sekali. Dan kali ini dari teman-teman RQ Mika coba setup di area top lane. Ada
ini amplitude power juga, tapi sementara itu kita lihat di arah bottom lane ini Esmeralda cukup kesulitan menghadapi dua player, ada Sky dan juga Lapu-Lapu. Ele bakal coba untuk memberikan sedikit tekanan mundur ke arah seorang Esmeralda yang harus mundur oleh Pingkan, ternyata nggak bisa menahan damage yang diberikan oleh Sky. Sementara itu di arah top lane ada satu outer turret dari SGPX tadi berhasil diambil. Dan ternyata Lele Pingkan sustain banget di arah bottom lane-nya, cukup survive juga tadi kita lihat. Dan bakal coba dipaksakan kah terlalu lama sih menurut gua kalau maksa di area bottom lane, keburu dijepit. Dan lu lihat rotasi dari teman-teman Arek Yumika udah berjalan ke area bottom lane, Konsil digunakan. Hati-hati nih Shuriken coba digunakan kali ini ke arah teman-teman dari GPX Ladies. Ada backup dari belakang, Tempest Oblate coba digunakan. Kali ini Rio Wood Manipulation menyusul, coba untuk mundur teman-teman dari GPX Ladies. Earl apakah bisa selamat? Masih dikejar ternyata dari seorang Earl, apakah bisa untuk kabur? Dan yes, masih berhasil untuk escape selamat ke arah turret. Tapi saya sekali harus kehilangan satu playernya, yaitu seorang Ele. Nggak masalah, Feeder Airstrike dibuka terlebih dahulu di area mid lane. Coba untuk clearing wave aja, tapi ada sakit banget dan berhasil terkombo oleh seorang Farsha dan juga ada Pundul. Tapi kita lihat Hurricane Dance coba mendorong Sky ke arah belakang. Ada juga Queenie coba masuk, Shadow Kill digunakan, tapi damage-nya terbagi cukup banyak. Masih belum tertumbangkan ternyata seorang Sky. Belum menghasilkan kill untuk Hayabusa. Malahan Earl-nya dapetin Hayabusa. Gila. Oke, fight panjang yang terjadi dan kali ini sebenarnya bisa dibilang keuntungan untuk ke arah GPX karena dia dapetin satu turret juga, namun ada satu Feeder Airstrike di mid lane coba untuk melakukan zoning. Kali ini Earl coba di-ejector lagi ke belakang, bakal dikombokan, namun ada reward manipulation. Fight back yang dilakukan cukup baik dan flicker langsung dari Pundul untuk menyelamatkan dirinya, namun Earl tertinggal di belakang, terjepit nampaknya dan harus tumbang dari Earl. Oke, it's okay. Yang tertumbangkannya adalah Earl, satu tukar satu, dimana Lele Pingkan tukar sama Earl. Menurut gua tidak terlalu rugi juga untuk teman-teman dari GPX. Dan kali ini Feeder Airstrike dibuka untuk cepat membersihkan minionnya. Dan gua rasa outer turret di arah top lane milik teman-teman dari Arek Yumika akan secara gratis saya diambil tanpa ada perlawanan dari seorang Ichal. Ichal datang tapi untuk clearing wave aja. Dan Ichal udah jadi Holy Crystal. Wow, udah makin sakit lagi, damage-nya lebih pasti lagi. Dan kalau kita lihat di hampir 11 menit game yang berjalan, dari networknya masih stabil. Yap. Masih belum ada perbedaan network yang sangat jauh. Dan kita bakal lihat inisiasi ke arah mid lane. Sudah ada Ele yang berada di mid lane dan sudah muncul, sementara teman-teman lainnya sibuk untuk melakukan buff. Dia untuk menutupi attack nanti yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ. Bagus sebenarnya. Yep, sekali cukup bagus sini. Dari GPX tuh kalau lu bisa lihat mainnya sabar banget sih. Mereka itu nyari momen banget, nunggu-nunggu di bus, dan juga cuman Earl aja yang coba untuk membuka map di area depan. Ada info, mereka cabut, gak ada info, cabut juga gitu. Mereka nggak terlalu lama diam di satu tempat. Dan kita lihat di area atas mungkin ada pertarungan antara assassin ya dari Lee dan juga Hayabusa. Dengan track dibuka untuk zoning saja teman-teman dari RRQ Mika. Ada satu gerobak tapi gak bisa, tapi Kedokter digunakan dibalas dengan Tempest of Blade. Masih cukup baik dari seorang Sky, pertahanan dirinya dengan ada backup dari seorang Earl kali ini masih berhasil selamat. Ada Princess Paul masih bisa kabur. Oke, tidak terlihat, ternyata bakal coba untuk secure satu particle buff yang dihasilkan terlebih dahulu karena ingat List butuh banget particle buff. Apalagi Lord udah ada sekarang, siapa tahu mau kontes Lord gitu kan. Sementara itu kita lihat udah ada Feeder Airstrike dibuka lagi dan lagi untuk zoning, dibalas dengan reward manipulation, tapi di combo juga sama seorang Eudora. Cukup sakit berasa karena seorang Esmeralda. Sky lagi coba cari caranya tapi nggak ada yang bisa untuk dia masukin ternyata. Ya, slot udah muncul dan siapa yang bakal setup masih ragu harusnya dari keduanya karena memang dari darahnya juga udah pada low, mungkin pada harus reset dulu, balik dulu, ngambil buff dulu, dan lebih prima lagi nanti ketika setup ke arah Lord. Dan hati-hati, siapapun yang mendapatkan Lord ini bakal jadi bahaya banget karena networknya stabil. Jadi ketika Lordnya didapetin ini bakal langsung jadi keuntungan tersendiri pastinya. Betul sekali, ini bakal jadi keuntungan tersendiri untuk teman dari GPX Ladies. Dan kali ini Pundul masih ditemani dengan adanya Cincau. Ini Pundul sama Cincau udah jalan barengan sih, gue males ya kalau bisa ketemu sama mereka. Dua-duanya damage-nya gede, tapi kita lihat tadi Hurricane Day coba mendapatkan satu player. Ada Feeder Airstrike dibuka untuk membackup, tapi berhasil ter-take down ternyata di sana. Aksai dibalaskan dengan seorang lapu-lapu dan kill untuk Hayabusa. Ini bahaya, yang dapat killnya Hayabusa gitu kan. Tapi kita lihat Sky coba untuk menumbangkan seorang Esmeralda, masih cukup sustain, ternyata Esmeralda escape ke arah belakang, masih bisa selamat. Oke, dari Sky dan juga Earl udah kehilangan tengah berdarah ya, tapi masih bisa dipaksain lagi masuk area dalam Tempest of Blade coba dibuka, masih belum kena, tapi berhasil ke-take down juga akhirnya seorang Esmeralda, menambah gold yang dimiliki oleh teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu ditambah satu inner turret, dapat satu kill, satu inner turret. Ini yang midnya gila, susah banget sih ditembusin dari tadi ya, lihat masih berdiri kokoh ternyata, walaupun tinggal satu colek lagi lah ya harusnya. Inner turret, outer turret di arah mid. Tidak akan dibuka lagi-lagi untuk clearing life aja biar cepat.
Oke, dan Sky ini coba untuk ngambil purple buff-nya terlebih dahulu. Ini untuk dari Link sendiri dia harus ngamanin 2 buff dulu sih, biar nanti ketika fight dia damage-nya oke dan dia juga punya energi yang cukup. Sementara kalau kita lihat informasi di daerah Lord benar-benar nggak dilepas dari kedua roamer, dari Earl ataupun Princess Poe. Kita bisa lihat saling membuka dan galak banget kali ini. Earl coba untuk dipukul mundur, coba untuk inisiasi karena mid turret. Oke, langsung di zoning out, coba untuk mendapatkan turretnya aja mungkin, namun sudah ada Hurricane Dance. Langsung dibubarin semua, ternyata di stun lagi dan masih bisa dihindari dari Princess Poe. Masuk ke arah Queenie, namun masih belum ada inisiasi yang berlebih. Waduh gila, defense dari teman-teman Arkew Mika kuat banget sih, dan ada bantuan dari seorang Yves ya, ada Legislation. Jadi midnya susah banget buat ditembusin. Ada Lunok, ada Yves, jadi seperti itu, tapi tidak efektif dibuka kali ini berhasil menekel seorang Akai dengan bantuan Didora juga tadi ya. Berhasil hilang Akai, kedudukan menjadi 4 versus 5, di mana Lord harusnya sih bakal lebih gampang, tapi dari Esmeralda cukup nakal dalam ikan, harus sedikit mundur. Reload triple coba dibuka, ada Order Brilliant juga memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sakit banget 3 player dari GPX Ladies, udah tercicil banyak tapi dibalaskan 1 kill lagi, tapi ada Tempest of Blade digunakan dari belakang. Sky tidak ada backup, hati-hati, ada Shadow Kill juga masuk ke arah 1 player di sana yang tadinya mau nyelamatin Sky, malah dia terpukul mundur. Hati-hati, tidak bisa dibuka, tapi malah menyerahkan dirinya ke arah seorang Hayabusa yang kalau menurut gue tadi harusnya sih dari Parchanya mundur aja, udah nggak bagus lagi buat masuk karena Sky-nya juga nggak memaksakan gitu. Masih ada Retribution, apakah Sky bakal coba untuk mencuri? Tidak ada Tempest of Blade, sangat berisiko sepertinya. Namun sudah di scouting dari Poe juga. Dia benar-benar ngejaga pergerakan dari Sky dan Thousand Pounder keluar. Jatuh linknya Tempest of Blade dan bakal coba di-retri, masih bisa diamankan oleh Queenie. Harus down juga dari Sky, bakal menjadi tambahan gold sepertinya untuk RRQ Mika. Wow, shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Queenie. Atas kematian dari Link atau Sky ini jadi bahaya buat GPX Ladies. Yang dapat shutdownnya itu adalah Hayabusa. Dan kita lihat dari goldnya sekarang lagi diungguli sama teman-teman dari RRQ. Sekitar 2000 gold ya. Cuma itu ya nggak bakalan berasa kalau kita masuk ke arah late game. Karena lihat itemnya juga udah hampir lengkap masing-masing ya, tinggal 1 item, bahkan kalau lu lihat ceweknya lagi jual 1 item dulu untuk melengkapi itemnya. Dan ada Tidal Strike yang dibuka kali ini untuk menjoining out teman-teman dari arah Judika. Bakal coba dipaksain kah? Yes, akan di zoning terlebih dahulu, tapi Yudora berhasil menumbangkan seorang Eve, curi-curi kill di area belakang. Hurricane Dance berhasil mendapatkan seorang Earl, tidak berimpact banyak karena itu Earl udah cukup tanky ternyata. Oke, di mana Lordnya masih berdiri kokoh, mulai masuk ke arah bottom lane, namun Earl injektor yang baik langsung disambut dari Ele kali ini dengan Brave Factor, namun Earl harus tumbal. Peter Strike follow damage yang masih kurang, namun sudah video kill dari Queenie dan berhasil mendapatkan double kill ternyata. Looking for more, Lele Pingkan masih ada di depan untuk nutupin fallout damage yang dipunya oleh GPX. Oke, Lord sudah berhasil dihancurkan, tapi kalau kita lihat reline push sudah dilakukan, wave dari RRQ Mika jalan semua. Ini PR dari GPX Ladies harus bersihin dulu wave-nya, Tidal Strike dibuka agar lebih cepat lagi. Gila itu minionnya jadi gede-gede gitu ya kan, tapi masih berhasil untuk diamankan, di-clearing oleh teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu teman-teman GPX Ladies sudah kembali respawn dan dari RRQ Mika juga udah berlima ya. Oh sorry, 2 orang lagi dari GPX Ladies masih belum respawn ya. Ternyata itu dari RRQ Mika. Dan kali ini Fundul udah mulai berasa sih ya, tadi pukulan dari Fundul harusnya bisa lebih aman lagi. Fundul ini bisa untuk kembaliin keadaan, tapi bakal jadi lebih sulit karena kalau kita lihat tadi dari Hayabusanya udah cukup makan banyak. Ternyata beberapa player udah mulai tertelan oleh seorang Hayabusa dengan shadow killnya udah mulai berasa sakit, walaupun damage-nya kadang terbagi 2-3 tapi masih sakit berasa. Oke, setelah di mid lane masih coba di defense lagi dengan Vital Strike yang jaraknya jauh banget. Ini membuat dari Pincau juga jadi safety, nggak bakal buru-buru juga mainnya. Sementara kalau kita lihat mapnya bakal dicoba buka pelan-pelan dari GPX. Sementara kalau kita lihat dari RRQ, mereka juga melakukan trapping yang ada di mid lane. Mereka benar-benar nggak mau sampai GPX-nya ngebuka vision dengan sangat bebas. Betul sekali. Ini visionnya nggak boleh sampai kebuka sih. Dari Sky juga coba untuk ngamanin, dan lu lihat di teman-teman RRQ Mika mainnya benar-benar pelan-pelan banget ya. Mereka coba nunggu, nggak mau terlalu terburu-buru karena sekalinya kepreset bahaya, tapi Earl di sana berhasil melakukan ejector ke arah seorang Lele Pingkan, tapi nggak ada backup damage juga ya karena Lele Pingkan yang terejektornya itu tebel banget dari Lele Pingkan, jadi cukup tanky. Ada shadow kill coba digunakan kali ini ke arah seorang Ele. Hati-hati, udah cukup low banget dari seorang Ele, bakalan di commit aja gua rasa, tapi masih cukup sustain dan yes berhasil ter-take down another point kill untuk seorang Queenie. Oke, dari GPX tadi itu kehilangan 1 playernya. Peter Strike coba dibuka, sakit banget. Ada Order Brilliant masih bisa digunakan, kalau nggak itu tadi Lunoknya bakalan mati sih.
Sky lagi mencari incarannya tapi adanya Lele Pingkan. Aduh, nggak bisa deh, terlalu tebel. Ada juga Princess Pau tapi nggak bisa karena terlalu tebel juga. Mungkin harus cari backline-nya itu. Liv masih cukup free di arah belakang ya. Gyogoy masih cukup aman tapi ada satu. Hurricane Dance berhasil mendapatkan seorang Earl, masih bisa dibuka. Ada Immortal yang cukup pecah kali ini tapi Ejector berhasil melemparkan Princess Pau arah belakang. Sky mencoba peruntungannya maju ke arah depan, nggak bisa mendapatkan kill apapun. Bahkan 2 player dari GPX Ladies ditukar hanya dengan 1 player dari RRQ Mika. 2 bayar 1 kali ini menjadi angka yang nggak bagus sebetulnya untuk RRQ. Kembali untuk mengamankan buff terlebih dahulu dan harus di reset lagi dari warnya karena goldnya ini mulai dikuasai sama RRQ, dimana angkanya udah hampir menyentuh ke 4000. Kali ini pertarungan antar jungle mungkin Sky yang terkena dari kuat Shadow, namun belum ada Shadow kill nampaknya dan Tempest of Blade yang terbuka. Yes, betul sekali. Ini balik lagi RRQ walaupun mereka udah unggul dari segi map control, dari segi gold juga ataupun dari objektif yang mereka miliki, tapi tetap aja mereka tuh respect banget. Mereka tuh mainnya pelan-pelan, kayak nunggu momen, gak asal nabrak. Mereka respect dengan keberadaan Sky ataupun Earl dan juga ada Parsha dengan feeder airstrike-nya. Mereka benar-benar nunggu momen dan Lord kali ini sudah hadir kembali. Akankah di setup oleh masing-masing tim? Kalau kita lihat sih teman-teman dari GPX Ladies sudah mulai rotasi ke area Lord ya, walaupun masih di purple buff. Oke, diambil dulu purple buff-nya oleh seorang Sky karena kalau mau kontes dia harus banget punya purple buff. Jadi coba ambil purple buff dulu, dijagain sama teman-temannya biar lebih aman lagi. Karena kadang teman-teman dari RRQ Mika tuh nakal banget masuk ke dalam. Lele Pingkan menerima beberapa damage dari feeder airstrike tapi ternyata lumayan tidak berasa ya ke arah Lele Pingkan. Mungkin udah ada item impact juga terhadap seorang Parsha dari Lele Pingkan yang mana akhirnya feeder airstrike pun walaupun 1 kali kena nggak begitu berasa. Tapi hati-hati, Jauhead sudah mulai backup ke arah seorang Sky, dimana Esmeralda seorang diri ini bakalan dibales sih kayaknya teman-teman dari RRQ Mika. 1 orang terkena Hurricane Dance dan ternyata Ele menjadi makanan selanjutnya untuk teman-teman dari RRQ Mika. 1 orang terkena Ejector, bakal di backup kah? Ada Real World Manipulation sekali ini dibuka dengan ada feeder terbalaskan juga. Hati-hati, ada Tempest of Blade ke arah Gyogoy, masih bisa bertahan, gak ada backup, bakal dikejar-kejar tapi dari seorang Prince nggak bisa menahan damage dari oleh seorang Sky ke arah Gyogoy. Ichel menjadi target saja tapi masih bisa untuk escape ke arah belakang. 1 bayar 1 yang terjadi kali ini, namun dari Lele Pingkan dia berani banget. Dia maju ke front line kali ini, dia tahu semua damage sudah keluar dan ada satu Immortal yang pecah, namun Queenie kali ini pertarungan antara jungle. Shadow kill keluar, Pundul yang berhasil di take down di sisi lain ternyata dan masih bisa selamat kah? Dikejar kali ini Pinpoise dan berhasil ditumbangkan ternyata Immortal yang harus pecah dari Sky. Masih ada Tempest of Blade defensif, coba di backup lagi kali ini sama Al. Ejector dilempar lagi datang dari Jigsaw juga berusaha membackup mati-matian. Tidak ada Immortal lagi yang dimiliki sama kedua jungle. Wow, ini Immortal udah pecah ya dua-duanya. Berarti ini ada sebenarnya jadi cukup balance ya. Misalnya kalau mereka mau kontes Lord tinggal nyari jungle-nya, tapi susah juga. Dua-duanya jungle-nya itu mobilitasnya cukup tinggi gitu. Setelah itu masih belum ada inisiasi terhadap Lord, cuman Queenie kayaknya udah siap buat dapetin Lord dan ada Princess Pau di area depan coba mengganggu purple buff. Oke, Hurricane Dance coba digunakan. Belum ada backup damage, sayang banget itu. Padahal kena ya dari seorang Sky-nya. Tapi nggak apa-apa, nice try dari seorang Princess Pau. Kali ini Lord akan coba dimulai, tapi ada cincau yang nggak ketahuan. Ini kalau tiba-tiba di consider extract sih bahaya. Oh, coba untuk backup. Ele juga udah hadir kali ini. Ada satu ejector dibalas dengan satu feeder extract di bawah Real Manipulation. Tapi Lord berhasil di-steal ternyata oleh seorang Kylo. Sakit banget. Tempest of Blade coba digunakan. Tapi ternyata dari seorang Princess Pau gak bisa bertahan lebih lama. Dan juga Lunoxnya berhasil ter-take down oleh seorang Parsha. Cincau bagus banget di sini positioningnya. Dan juga tidak terdeteksi tadi. Nunggu momen yang pas ketika Earl masuk. Musuhnya jadi teralihkan ke arah Earl. Begitu pula Real World Manipulation-nya dibukanya akhirnya terlalu jauh. Yang mana Parsha jadi cukup free hit. Dan kali ini teman-teman dari RRQ Mika harus berusaha untuk menahan sekuat tenaga karena mereka kehilangan 2 anggota pemainnya, sedangkan dari teman-teman GPX Ladies masih lengkap personilnya. Yes, Lordnya berhasil diamankan dan kali ini udah maju ke arah top lane. Dari Lordnya ini bakal menjadi strategi push yang harusnya bisa membuahkan hasil sih. Paling nggak 2 atau 3 inhibitor yang harus dihancurkan karena Lordnya juga udah di enhance, udah nabrak berarti. Namun dari Queenie kita lihat dia mencoba untuk secure dulu di daerah orange buff-nya dulu dan Pundulnya udah dapetin bus yang cukup nyaman sebenarnya. Ada 2 burst damage yang dimiliki dari GPX di mana ada Eudora dan ada Parsha. Satu memang jaraknya nggak terlalu jauh dari Eudora, tapi kalau misalkan kita bahas soal Parsha, dia punya damage range yang sangat jauh dan posisinya udah mulai masuk nih dari teman-teman GPX. Oke, tapi ini turret di arah top lane gue rasa bakalan langsung saja gampang dihancurkan dengan adanya bantuan Lord. Sementara itu di arah mid lane juga masih belum ada bantuan dari para hero. GPX Ladies bakal dibiarin aja itu gerobak minionnya.
mengerjakan tugasnya sendirian, tapi ada satu wave lagi yang datang, apakah bisa dipaksain? Menurut gua enggak sih, karena masih ada reward manipulation dari seorang Yes juga yang cukup berbahaya dan coba banget speeder airstrike coba dibuka untuk menzoning apakah satu ejector akan membuahkan hasil, tapi ternyata lelepingkan yang terkena, tapi low banget ternyata dengan bantuan damage yang diberikan oleh Eudora dan juga speeder airstrike dari seorang Parsia. Hanya satu pengalihan di sana, Sky berhasil men-take down satu inhibitor red di arah bottom lane dan ternyata berhasil juga terkill dari seorang Sky oleh Princess Pau. Oli Sarmon coba digunakan di backup pakai speeder airstrike, ada reload manipulation juga coba dibalas. Order Brilliant bakal coba digunakan ke arah depan dan kali ini satu player yaitu Ele harus menerima cukup banyak damage, ditungguin ternyata Earl juga harus menerima cukup banyak damage menjadi bulan-bulanan warga. Sementara itu Ele dan juga Cincau masih berhasil selamat. Ele sih itu hoki banget, tinggal satu hit lagi atau bahkan di basic attack juga hilang harusnya. Oke, ini kali ini ngambil buff lagi dan ini defense yang cukup solid walaupun memang dia harus kehilangan 3 inhibitor turret, tapi paling nggak dia berhasil menumbangkan 2 pemain dan kali ini saatnya untuk fight back seperti apa yang bakal dilakukan sama RRQ Mika karena udah mulai berkumpul nih pemain dari RRQ Mika. Ele coba dikasih Thousand Pounder lagi, masuk semua ternyata mengincar ke arah backline-nya. Wow, yang coba diincar masih punya Winter Trajan, ada strategi sangat baik kali ini masuk dari Jel, masih bisa terkening Gaisel, dia harus down terlebih dahulu karena ada Winter Aspect yang sangat sakit, triple kill Israel. Wow, padahal tadi yang jadi target awalnya Cincau ya, tapi dia berhasil ngebalikin keadaan karena pas banget ya, pas lagi Shadow ke depan itu dia buka feeder airstrike akhirnya kena. Chapter berhasil didapatkan dan kali ini 3 player dari RRQ Mika nggak ada. Mereka nggak punya inhibitor red dan ini bakalan di-commit sih menurut gua, tinggal di combo lagi sama Gundul dan juga Cincau. Harusnya walaupun kita tahu ya dari Esmeralda ini tebel banget sih, tapi seenggaknya mereka bisa dapetin hit-nya, mengurangi 1 dan timing respawnnya juga masih lama, sekitar 40 detik lagi nih dari teman-teman RRQ Mika. Apakah bisa ditahan? Dan menurut gua susah banget buat ditahan. Oke, langsung dicari ternyata dari Gyogoinya bakalan dipukul mundur dengan feeder airstrike. Sakit banget, Lelepingkan harus mundur terlebih dahulu. Feeder airstrike berhasil memecahkan immortal dari seorang Lelepingkan, dibalas dengan reload manipulation, tapi udah ada 3 wave yang masuk bersamaan dan ini dia kemenangan pertama untuk GPS Ladies. Congratulations and nice try RRQ Mika. Sempat membalikan keadaan tadi dari RRQ Mika dan sebenarnya udah on point sih. Namun sayangnya ada satu fight yang cukup salah bisa dibilang, di mana dia semua skillnya dikeluarkan ke arah partialnya tadi dari Cincau dan masih bisa Winter Transition, akhirnya bakal menjadi bait. Triple kill diamankan dan akhirnya mau nggak mau harus kena strike plus. Oke, Winter Transition yang cukup baik ya tadi, untung banget aktif ketika Hayabusanya juga coba untuk masuk ya. Jadi ada sekitar buying time juga beberapa detik lah ya untuk seorang Hayabusa.